Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Red Huset. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa Dedemit. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah cerita setan Gantarawang selesai, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Desa Dedemit. Kisah ini berlatar belakang jauh sebelum keluarga Pak Kawan menempati rumah di tengah hutan. Dahulu kala, konon katanya desa ini pernah mengalami kejadian dalam 1 minggu, bisa 3 nyawa melayang. Saya menceritakan tidak jauh-jauh, melainkan masih di desa saya sendiri. Disebut Desa Dedemit karena waktu itu penduduknya tidak terlalu banyak. Kurang lebih ada 15 penduduk atau rumah dan kondisinya masih hutan belantara, belum jadi desa. Rumah-rumah para penduduk masih di tengah hutan dan berjauhan. Keluarga saya sendiri pernah menempati rumah di tengah hutan, namun pada waktu itu saya masih kecil. Saya juga pernah mengalami di mana setiap 1 minggu sekali, kurang lebih ada 1-2 orang meregang nyawa dengan kurun waktu selama 1 bulan. Tidak tahu pasti kematiannya, ada yang sakit, sehat, tua, muda. Dan alhamdulillahnya saya masih diberi umur sampai sekarang, sehingga bisa menceritakan kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Saya menceritakan kisah ini berdasarkan cerita orang tua dahulu, termasuk orang tua saya sendiri. Dalam cerita kali ini, sebagai cerita pembuka, saya akan menceritakan mengenai keluarga saya terlebih dahulu. Sekitar tahun 1986, kedua orang tua saya dikaruniai anak perempuan dan diberi nama Omelia, anak pertama. Dalam proses melahirkan, banyak sekali hambatan-hambatan atau kejadian yang ibu saya alami. Bukan hanya ibu saya, melainkan dukun beranak pun mengalami hal yang sama. Di mana dalam mengeluarkan si jabang bayi ini membutuhkan waktu 7 jam, yang menyebabkan ibu saya hampir kehilangan nyawanya. Sekitar pukul 22.15 malam, ibu saya sudah merasakan nyeri dan segera minta tolong ayah saya untuk memanggil dukun beranak, sebut saja Mbah Kulsum, karena sebentar lagi ibu saya akan melahirkan. Ayah saya pun segera berjalan menuju rumah Mbah Kulsum, melewati jalan setapak dengan dikelilingi pepohonan. Sebenarnya ayah saya merasa khawatir karena meninggalkan istrinya sendirian, apalagi kondisinya sudah larut malam. Tapi mau bagaimana lagi, karena kondisi jalanan yang sangat gelap sehingga menyebabkan ayah saya harus meraba-raba. Menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah ayah saya di rumah Mbah Kulsum. Segera ayah saya langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Tidak perlu lama-lama, Mbah Kulsum segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan segera menuju rumah saya. Mbah Kulsum sendiri khawatir, takut terjadi sesuatu karena ibu saya sendirian di rumah. Sesampainya di rumah saya, untungnya tidak terjadi sesuatu kepada ibu saya. Mereka berdua merasa lega. Karena dulu pernah ada kejadian yang menyerupai sosok dukun beranak. Awal kisahnya sama seperti ibu saya yang hendak melahirkan. Suaminya segera memanggil dukun beranak. Tidak begitu lama, dukun beranak itu datang, tapi tanpa sang suami. Istrinya yang hendak melahirkan ini merasa janggal dan ditanyakan keberadaan suaminya. Namun dukun beranak tersebut tidak memberi jawaban. Karena dirasa sudah tidak tahan, si wanita ini langsung menyuruh dukun tersebut untuk segera membantu proses persalinannya. Singkat cerita, setelah jabang bayi ini keluar, si dukun tersebut
langsung menjilati darah yang ada di sekujur tubuh bayi tersebut. Bukan hanya di sekujur tubuh bayi saja, darah-darah yang berceceran pun dijilatinya. Singkat cerita, tiba-tiba dukun yang dibawa suaminya datang. Ketika membuka pintu, mereka berdua kaget melihat sudah ada dukun yang datang terlebih dahulu. Jelas hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Ketika sedang menjilati darah, ia merasa keberadaannya sudah diketahui. Ia pun langsung berlari dan lompat lewat jendela. Sudah dicari kemana-mana, namun dukun tersebut tidak ditemukan jejaknya. Mereka berdua pun akhirnya menyadari bahwa dukun yang mereka lihat tadi bukanlah manusia, melainkan iblis. Dan untungnya mereka datang tepat waktu. Jika telat, mungkin si jabang bayi tersebut akan dibawa. Segera saja Mbah Kulsum membuka peralatannya. Sebelum memulai proses persalinan, Mbah Kulsum diam sejenak. Tiba-tiba, "Tolong nyalakan api di luar rumah," ucap Mbah Kulsum kepada ayah saya. Tidak tahu apa maksud Mbah Kulsum, ayah saya segera menuruti perintah Mbah Kulsum. Setiap sudut luar rumah dinyalakan api yang membara. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara orang tertawa cekikikan. Ketika ayah saya hendak memeriksanya, tiba-tiba Mbah Kulsum berteriak dari dalam, "Jangan dihampiri, biarkan saja." Ternyata Mbah Kulsum juga mendengar suara tersebut. Ayah saya segera masuk ke dalam rumah untuk menemani proses persalinan. Lama ayah saya menunggu, namun si jabang bayi belum juga keluar. Mbah Kulsum sendiri terus mengarahkan ibu saya agar tetap fokus. "Jangan menoleh kanan kiri ya nak, bila perlu pejamkan mata saja," ucap Mbah Kulsum kepada ibu saya. Memang Mbah Kulsum ini penglihatannya sangat tajam. Ia bisa melihat dedemit dengan mata telanjang. Bukan hanya penglihatannya saja, melainkan pendengarannya juga tajam. Kurang lebih sudah hampir 2 jam, namun si jabang bayi belum juga mau keluar. Sementara dari luar rumah, suara tertawa cekikikan semakin ramai. Ayah saya sebenarnya hendak memeriksa keluar, namun ditahan oleh Mbah Kulsum. Mbah Kulsum sendiri berkata bahwa di luar sangat banyak sekali para dedemit menunggu kehadiran si jabang bayi. Itulah alasan Mbah Kulsum menyuruh ayah saya menyalakan api di setiap sudut luar rumah. Bukan hanya sekedar api biasa, Mbah Kulsum sendiri sudah memberikan pagar gaib di luar rumah sebelum beliau masuk. Semenjak berangkat dari rumah Mbah Kulsum menuju rumah saya, Mbah Kulsum sudah merasakan bahwa dirinya sedang diikuti ratusan makhluk halus. Bisa dikatakan para dedemit tersebut berdatangan dari berbagai arah. Kekhawatiran Mbah Kulsum sudah memuncak karena sudah hampir jam 3 dini hari. Si jabang bayi belum juga terlihat kepalanya. Mbah Kulsum sendiri sudah hampir kehabisan cara, tapi beliau terus berusaha agar si jabang bayi cepat keluar. Melihat ibu saya yang sudah kelelahan karena kehabisan tenaga, Mbah Kulsum segera menuntun dan mengarahkan ibu saya agar mengatur nafas secara perlahan. "Pelan-pelan ya, ayo dorong sekali lagi," ucap Mbah Kulsum yang terus memberi arahan. "Sedikit lagi yuk, atur nafasnya ya nak," lanjut Mbah Kulsum. Tepat jam 4 subuh, di mana para dedemit masih pada gentayangan, si jabang bayi pun akhirnya keluar. Namun ibu saya sudah tidak sadarkan diri. Ayah saya menyangka bahwa ibu saya sudah meninggal karena dalam beberapa menit nadinya tidak lagi berdenyut dan jantungnya sudah tidak lagi berdetak. Segera Mbah Kulsum langsung memotong ari-ari bayi tersebut dan langsung membungkusnya dengan kain putih. "Ari-ari ini dikubur besok pagi saja ya nak. Jangan khawatirkan istrimu. Istrimu baik-baik saja," ucap Mbah Kulsum kepada ayah saya. Segera Mbah Kulsum mengambil air di dapur untuk membersihkan darah yang berceceran, sekaligus membersihkan darah yang ada di sekujur tubuh sang bayi. Karena aroma darah yang sangat menyengat bisa mengundang para dedemit lebih banyak berdatangan. Ketika ibu saya sadar, sontak ia langsung menjerit. Apa yang ibu saya lihat tepat di hadapannya, terdapat sosok dengan wajah yang menyeramkan. Lidahnya menjulur dengan air liur yang hampir menetes di wajah ibu saya. Mbah Kulsum yang dari awal sudah menyadari keberadaan sosok tersebut, beliau langsung menutup mata ibu saya. "Sosok itu yang membuat proses persalinanmu begitu lama. Untungnya kamu bisa bertahan. Kalau tidak, kamu berserta bayi yang ada di dalam perutmu akan kehilangan nyawa,"
ucap Mbak Kulsum yang masih menutup mata ibu saya. Singkat cerita, setelah fajar tiba dan langit sudah terlihat cerah, ayah saya segera mengubur ari-ari tersebut, sementara Mbak Kulsum masih merawat ibu saya. Setelah semuanya selesai, Mbak Kulsum izin pamit. Sebelum berpamitan, beliau berpesan kepada ayah saya agar setiap malam menyalakan api dan jangan pernah sekali-kali meninggalkan istrinya sendirian. Sering sekali setiap malam, ada saja yang usil dengan cara mengetuk pintu, bahkan memanggil nama ayah saya. Setelah diperiksa tapi tidak ditemukan siapapun. Hanya terlihat kegelapan yang ada di depan mata. Ketika ayah saya hendak memeriksa lebih jauh keluar rumah, namun ia ingat pesan Mbak Kulsum bahwa semua itu hanya tipu daya iblis. Singkat cerita, ketika anak pertamanya sudah tumbuh dewasa, ibu saya mengandung kembali dan melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan. Ketika anak perempuan sudah terlalu banyak, pada kehamilan yang keempat, ibu saya menginginkan anak laki-laki. Maka dicarilah ibu-ibu yang sedang hamil. Setelah diperiksa dan diketahui bahwa anak dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki, maka ditukarlah anak tersebut ke dalam kandungan ibu saya. Ketika proses pemindahan bayi dalam kandungan sudah selesai, akhirnya ibu saya melahirkan anak keempat berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Juprit. Memang pada zaman dahulu ada proses pemindahan bayi dalam kandungan dan itu disetujui oleh kedua belah pihak. Bahkan seringkali bayi yang tiba-tiba hilang dalam kandungan. Saya sendiri tidak tahu pasti, soalnya saya diceritakan langsung oleh ibu saya sendiri. Di pagi hari cuaca sangat cerah. Sepertinya hari ini sangat bersahabat bagi para petani. Seperti biasa, ayah saya berangkat pergi ke kebun untuk melihat tanaman-tanaman yang sudah waktunya panen. Tentu saja ayah saya sangat bahagia karena hasil panennya kali ini sangat melimpah dan bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga kecilnya. Setelah memetik hasil panennya, ayah saya langsung menjualnya. Ia pun berangkat melewati jalanan setapak serta bertebing. Perlu ekstra hati-hati melewati jalanan tersebut, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menjualnya, ayah saya langsung pulang, karena di rumah istrinya sendirian, apalagi ia mempunyai bayi. Tidak terasa, selama di perjalanan langit sudah mulai gelap. Sepertinya malam sebentar lagi tiba. Ayah saya buru-buru mempercepat langkah kakinya. Melihat langit yang sudah gelap, perasaan ayah saya semakin was-was. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Bulu kuduknya semakin berdiri. Sepertinya para dedemit sudah mulai berkeliaran. Perasaannya sudah tidak karuan, dan dengan bersamaan ia dikagetkan oleh sesuatu. Brak! Ternyata dahan yang sudah kering jatuh tepat di hadapan ayah saya. Walaupun hanya dahan, jelas hal itu membuat jantung ayah saya hampir copot. Belum juga ia mengambil nafas. Dari kejauhan, ia mendengar sesuatu. Seperti ada rombongan yang sedang menggotong mayit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terdengar samar-samar di telinga ayah saya. Penasaran, ayah saya pun mengikuti arah suara tersebut. Benar saja, dari kejauhan, ia melihat rombongan sedang menggotong keranda. Siapa yang meninggal? Perasaan tidak ada orang yang meninggal. Lagi pula, kenapa dikuburnya mendadak begini? Ucap ayah saya bertanya-tanya dalam hati. Setelah diperhatikan dengan seksama, seperti ada yang aneh. Dari pakaiannya yang serba hitam dan pandangannya menunduk ke bawah, sepertinya rombongan tersebut bukan menuju ke arah pemakaman, melainkan menuju ke hutan belantara, di mana tidak ada seorang pun yang berani melewati hutan tersebut. Jelas saja hal itu membuat ayah saya semakin bertanya-tanya. Siapa mereka? Dan apa tujuan mereka menggotong keranda menuju hutan? Batin ayah saya yang semakin penasaran. Tanpa ayah saya sadari, rombongan tersebut sedang menatap ke arah tempat ayah saya bersembunyi. Suara yang tadinya ramai tiba-tiba hening. Dek, dek, dek. Detak jantung ayah saya sudah tidak karuan. Terlebih-lebih ketika ia melihat sorot mata dari rombongan yang menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Seolah-olah mereka sudah mengetahui keberadaan ayah saya. Ayah saya hanya bisa diam. Keringatnya mulai bercucuran. Ia hanya bisa berdoa dalam hati memohon keselamatan.
ngapain di sini? Kamu gak lihat hari sudah gelap, istrimu di rumah sendirian?" Ayah saya dikagetkan dengan suara seseorang yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Ternyata dia adalah Pak Tarno, tetangga ayah saya. Pak Tarno, bikin saya kaget saja," ucap ayah saya. Lalu ayah saya menjelaskan kepada Pak Tarno bahwa dirinya melihat ada rombongan yang menggotong keranda. Pak Tarno hanya tersenyum tipis. Ia menyangka bahwa ayah saya ini sedang ngigau. "Di mana ada rombongan membawa mayit, sedangkan hari sudah menjelang malam. Orang-orang juga mikirlah, ngapain gotong mayit malam-malam begini, apalagi ini hutan," ucap Pak Tarno seolah-olah tidak percaya. Setelah dilihat kembali, dan benar saja rombongan tersebut sudah menghilang. Hal itu membuat ayah saya tambah penasaran. "Lah, terus Bapak dari mana? Tiba-tiba ada di sini?" tanya ayah saya. "Tidak dari mana-mana. Saya hanya kebetulan lewat dan melihat ada kamu di sini," jawab Pak Tarno. Kemudian mereka berdua pulang. Ayah saya berada di depan, sedangkan Pak Tarno berada di belakang ayah saya. Dalam perjalanan mereka berdua berbincang-bincang. Bukit-bukit sudah mereka lewati. Tidak terasa sudah hampir sampai ke rumah. "Pak Tarno, sebentar lagi kita sampai. Saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah nemenin saya," ucap ayah saya. Namun dari arah belakang, Pak Tarno tidak memberi jawaban. Hening, bahkan dari langkah kaki Pak Tarno pun tidak terdengar. Hal itu membuat ayah saya penasaran sekaligus curiga. Ia pun menoleh ke belakang dan benar saja Pak Tarno sudah tidak ada di belakangnya. "Terus yang tadi berbincang-bincang sama saya siapa?" batin ayah saya. Ayah saya lalu melangkahkan kakinya kembali dan berniat akan menanyakan hal ini kepada Pak Tarno nantinya setelah sampai di rumah. Sekitar pukul 20.30 malam, ayah saya sampai di rumah. Sebelum masuk, ia membersihkan kaki terlebih dahulu. "Assalamualaikum, Dek, buka pintunya," ucap ayah saya. "Waalaikumsalam." Ibu saya membukakan pintu mempersilahkan suaminya masuk. Kemudian ayah saya segera mandi agar badannya terasa segar. Air yang mengguyur tubuh ayah saya, dinginnya sampai menembus tulang. Selesai mandi, ayah saya langsung memakai handuk. Ketika ia sedang mengeringkan badannya, terdengar suara burung lok-lok, atau sebutan di desa kami, karena suaranya terdengar lok-lok yang artinya makan telan. Jika terdengar suara burung lok-lok, maka orang-orang di desa akan menjawab, "Silakan makan yang ada di hutan." Tandanya di desa tersebut akan ada orang yang meninggal dan burung itu hanya terdengar di malam hari. Meski hanya suara burung, sudah membuat ayah saya merinding. Ayah saya buru-buru mengeringkan badannya, lalu ia bergegas masuk ke rumah. Segera ia ganti baju, lalu menunaikan sholat isya. Setelah selesai sholat, ayah saya berniat hendak pergi ke rumah Pak Tarno. Ia pun pamitan kepada istrinya. Ia berpesan agar tidak membuka pintu sebelum dirinya pulang. Lalu, ayah saya berangkat menuju rumah Pak Tarno. Hanya berbekal obor yang ia bawa sebagai pencahayaan, ia melewati jalan setapak. Kurang lebih setengah jam ayah saya sampai di rumah Pak Tarno. Mendengar suara ketukan dari luar, Pak Tarno segera membukakan pintu dan mempersilahkan ayah saya masuk. "Weh Pak, tumben malam-malam begini bertamu ke rumah saya," ucap Pak Tarno mempersilahkan ayah saya duduk. "Lah ini cuma ingin ngobrol-ngobrol saja, soalnya jenuh di rumah." Kemudian Pak Tarno membuatkan kopi dan menyuguhkannya kepada ayah saya. Sepertinya istri Pak Tarno sudah tidur terlebih dahulu. Hal itu membuat mereka berdua merasa leluasa berbincang-bincang lebih larut. Karena asiknya ngobrol, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 malam. Ayah saya sendiri hampir lupa dengan maksudnya yang hendak menanyakan kejadian waktu pulang tadi. "Pak, aduh hampir saja saya lupa. Bapak tadi dari mana? Terus waktu kita pulang, kok Bapak menghilang? Tiba-tiba udah di rumah saja," tanya ayah saya yang sedari tadi penasaran. Mendengar pertanyaan ayah saya, Pak Tarno merasa bingung. Perasaan dari pagi sampai sore, ia tidak kemana-mana. "Loh Pak, saya tidak kemana-mana kok. Saya dari pagi di rumah terus," jawab Pak Tarno kebingungan. Ayah saya semakin bertambah bingung. Padahal tadi sore sampai menjelang malam, ia bersama Pak Tarno. Bahkan Pak Tarno
sempat mengantar ayah saya pulang. Di sela-sela kebingungan, ayah saya bertanya kembali untuk memastikan. "Apa benar Bapak tidak kemana-mana? Tidak ketemu saya di jalan waktu arah pulang?" tanya ayah saya. "Benar Pak, ketemu di jalan mana? Sudah saya katakan bahwa saya tidak kemana-mana," jawab Pak Tarno meyakinkan ayah saya. Mendengar jawaban yang sama dari Pak Tarno, ayah saya hanya bisa diam. Meski dalam kebingungan sekaligus penasaran, kemudian ia pamit pulang karena malam sudah semakin larut. "Ya sudah kalau begitu Pak, saya izin pamit ya, istri di rumah sendirian," ucap ayah saya. Ayah saya pun melangkahkan kakinya dari rumah Pak Tarno. Belum jauh ia melangkah, ayah saya kemudian menoleh ke belakang dan melihat Pak Tarno sedang menatap dirinya. Dari tatapan Pak Tarno, ayah saya merasa ada yang ganjil. Tatapannya datar, kemudian Pak Tarno tersenyum menyeringai. Hal itu membuat ayah saya semakin bergidik ngeri. Ia buru-buru melangkahkan kakinya agar cepat sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung berbaring di samping istrinya. Matanya tidak bisa terpejam. Pikirannya masih terbayang-bayang mengenai Pak Tarno. Tiba-tiba, tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk. "Siapa?" ucap ayah saya dari dalam kamar. "Saya Tarno," terdengar suara Pak Tarno di luar rumah. Kemudian ayah saya membukakan pintu dan benar saja Pak Tarno malam-malam berkunjung ke rumah ayah saya. Ayah saya semakin heran, padahal belum lama dirinya pulang dari rumah Pak Tarno. "Loh Pak, Bapak sama siapa? Sudah larut malam begini kok keluyuran. Apa Bapak tidak takut? Silakan masuk dulu," tanya ayah saya yang kemudian mempersilahkan Pak Tarno untuk masuk. Takut sama siapa Pak? Tidak usah Pak, saya di luar saja. Lagi pula saya kesini cuma ingin pamit. Saya mau pergi jauh, ucap Pak Tarno. Lalu ia melangkahkan kakinya. Heran, kenapa dengan Pak Tarno? Tidak biasanya dia seperti ini, batin ayah saya bertanya-tanya. Ia pun kembali ke kamar dan berniat untuk tidur lebih cepat. Berkali-kali ia memejamkan mata, tetap saja tidak mau tidur. Dirinya masih memikirkan mengenai Pak Tarno. Jam 03.00 dini hari, ayah saya baru bisa tertidur. Itu pun tidak lama karena tiba-tiba anaknya merengek. Melihat istrinya yang sudah lelap, ayah saya tidak tega untuk membangunkannya. Ia pun mencoba untuk menenangkan anaknya. Setelah anaknya tenang, ia kemudian melangkah ke dapur untuk membuat kopi. Perasaannya masih gelisah. Ia pun memutuskan untuk berjaga sampai pagi. Tidak lama kemudian, terdengar suara pentungan. Artinya, adzan subuh sudah berkumandang. Maklum pada waktu itu belum ada pengeras suara, jadi suara adzan tidak terdengar. Untuk menandakan datangnya waktu sholat, yaitu dengan cara memukul pentungan. Ia pun bergegas mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, mungkin sekitar jam 05.40 pagi, suara pentungan itu terdengar kembali. Hal itu membuat ayah saya keheranan. Bukankah waktu subuh sudah lewat? Batin ayah saya bertanya-tanya. Ayah saya kemudian membuka pintu untuk memastikan. Terlihat dari kejauhan, beberapa orang sedang menuju ke rumah Pak Tarno. Penasaran, ayah saya pun ikut bergegas menuju rumah Pak Tarno. Sesampainya di rumah Pak Tarno, banyak orang yang sudah berkerumun. Ternyata Pak Tarno meninggal dunia. Kali ini saya akan menggunakan nama, tidak menggunakan kata ayah saya atau ayahku agar tidak ribet dalam penulisan. Cerita desa Dedemit ini saya tulis berdasarkan kisah nyata, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Perlu saya ingatkan lagi, desa ini belum terbentuk, karena penduduknya masih sekitar 15 penduduk atau rumah, dan itu pun berjauhan. Tidak ada yang namanya kepala desa, camat, RT atau RW dan lainnya. Kejadiannya sekitar tahun 1986. Tentu saja ayah saya Pak Junaidi kaget. Padahal semalaman baru saja berbincang-bincang dengan Pak Tarno. Kemudian Pak Juna pulang untuk mengganti pakaian dan kembali ke rumah almarhum Pak Tarno. Pak Juna dan beberapa orang lainnya pergi menuju pemakaman untuk menggali kubur. Saat dalam perjalanan, Pak Juna merasa ada yang berbisik di telinganya. "Saya belum mati Pak," bisiknya. Namun Pak Juna hanya diam.
tidak menunjukkan ekspresinya di depan teman-temannya. Padahal masih pagi, sudah ada saja yang mengganggu, batin Pak Juna. Sesampainya di pemakaman, mungkin hanya ada beberapa makam. 2 orang langsung menggali kubur, sementara Pak Juna dan yang lainnya pergi mencari batang bambu untuk membuat keranda. Setelah semuanya selesai, Pak Juna dan 3 orang lainnya mengantarkan keranda tersebut ke rumah Pak Komar. Ada yang aneh pada keranda yang mereka bawa. Awalnya ringan, namun setengah perjalanan kemudian terasa berat. Padahal keranda tersebut kosong. Bukan hanya Pak Juna sendiri yang merasakan, melainkan teman-temannya juga merasakan hal yang sama. Mereka berempat jalan sempoyongan. Kemudian mereka menurunkan keranda. Setelah diperiksa, memang tidak ada apa-apa. Padahal walaupun tidak diperiksa, keranda yang mereka bawa keadaannya terbuka, belum tertutup kain. Tentu orang yang menggotong dari belakang sudah melihatnya terlebih dahulu. Kemudian mereka terdiam sejenak sambil memperhatikan keranda. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka. Entah siapa itu, mereka juga tidak mengenalinya. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Mereka berempat memperhatikan orang itu dari kepala sampai kaki. Yang membuat mereka heran, ini orang datang dari mana? "Ini kami sedang istirahat," jawab Pak Juna. Tiba-tiba orang tersebut menunjuk ke arah keranda lalu berkata, "Pak, di dalam keranda itu ada orang yang sedang berbaring," ucapnya. Sontak saja mereka semua kaget, saling pandang satu sama yang lainnya. "Siapa, Pak? Dari tadi kami tidak melihat apapun," jawab Pak Juna keheranan. Lalu orang tersebut mendekati keranda yang mereka bawa dan membukanya, kemudian menutupnya kembali. "Orangnya sudah pergi, Pak. Silakan diangkat dan lanjutkan perjalanannya," lanjutnya sambil menutup keranda. "Ah, Bapak bicara apa? Saya tidak mengerti maksud Bapak," ucap salah satu teman Pak Juna. Orang itu tidak memberi jawaban. Ia hanya diam, lalu pergi meninggalkan Pak Juna dan teman-temannya. "Aneh, apa maksud perkataannya tadi ya?" batin Pak Juna bertanya-tanya. Kemudian Pak Juna iseng menggeser keranda. Yang tadinya berat tiba-tiba jadi ringan kembali. "Benar-benar aneh," batin Pak Juna. Lalu ia segera mengajak temannya untuk membawa keranda tersebut ke rumah almarhum Pak Tarno. Sesampainya di sana, Pak Hanafi sebagai sesepuh di desa bersama warga lainnya yang menunggu lama tentu saja khawatir. "Kalian lama sekali, jenazah sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, kalian baru sampai," ucap Pak Hanafi dengan wajah yang begitu panik. Pak Juna selaku teman dekat almarhum Pak Tarno, beliau menjelaskan perihal kejadian yang beliau alami waktu membawa keranda tersebut. Mendengar penjelasan Pak Juna, Pak Hanafi hanya mengangguk dan menerima alasan Pak Juna. "Makamnya sudah siap belum? Ukurannya sudah pas kan?" tanya Pak Hanafi. "Sudah, Pak, tinggal dibawa saja jenazahnya ke pemakaman," jawab Pak Juna. "Ya sudah, bawa kerandanya masuk ke dalam. Kita harus segera kebumikan Pak Tarno. Tidak baik jika ditunda-tunda," ucap Pak Hanafi. Mereka pun membawa masuk keranda itu. Setelah jenazah Pak Tarno berada di dalam keranda, kemudian mereka pun mulai menggotong keranda tersebut menuju pemakaman. Pak Juna tidak ikut menggotong. Beliau hanya mengiringi jenazah Pak Tarno di barisan paling belakang sambil melafalkan kalimat tahlil bersama rombongan. Namun, ketika sampai di pertengahan jalan, langkah kaki Pak Juna terhenti. Beliau merasakan keanehan ketika melihat rombongan tersebut berpakaian serba hitam. Padahal semenjak berangkat dari rumah almarhum, mereka menggunakan pakaian bebas. "Ini penglihatan saya yang salah atau," batin Pak Juna. Pikirannya mulai berhalusinasi. Pemandangan yang Pak Juna lihat benar-benar mirip dengan yang dilihatnya waktu kemarin sore. Satu rombongan dengan pakaian yang serba hitam membawa jenazah menuju pemakaman. Lalu tanpa Pak Juna sadari, rombongan tersebut tengah menatap ke arah dirinya. Mengingat hal itu membuat Pak Juna bergidik ngeri. Tanpa beliau sadari, rupanya beliau sudah tertinggal jauh oleh rombongan yang membawa jenazah Pak Tarno. Dan benar saja, ternyata Pak Juna sedang berhalusinasi. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Juna, yang baru sadar bahwa dirinya sudah tertinggal jauh.
Pak Juna segera berlari mengejar rombongan. Beliau sempat menoleh ke arah belakang dan melihat Pak Tarno tengah berdiri menatap ke arahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.